Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dengan segala berkat yang terbaik dari Allah. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa kiranya kita semua mengalami sepanjang hari yang berkemenangan oleh karena kuasa Kristus yang ada di dalam kita. Sahabatku, mari kita memulai saat teduh hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk bersatu teduh, untuk mendengarkan suara-Mu, dan untuk merasakan kehadiran-Mu yang kudus. Kami mohon bersihkanlah hati dan pikiran kami dari segala kekhawatiran, gangguan, dan dosa yang mungkin menghalangi kami untuk bersekutu denganmu. Bukalah telinga rohani kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan jelas, dan bukalah hati kami agar kami dapat menerima kebenaran-Mu dengan lapang dada. Pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar setiap waktu yang kami habiskan di hadapan-Mu tidaklah sia-sia, melainkan membawa kami semakin dekat kepadamu. Biarlah saat teduh ini menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan hikmat bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu setia mendengarkan doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, saat ini banyak berita-berita yang bisa membuat kita khawatir. Misalnya tentang COVID yang kembali muncul di negara-negara sekitar kita seperti Singapura dan Hong Kong. Atau juga berita-berita tentang perekonomian dunia yang semakin memburuk. Banyak orang sudah kesulitan menjalani kehidupannya sejak COVID beberapa tahun lalu. Banyak orang masih mengalami dampak akibat COVID itu sampai saat ini. Misalnya hancurnya perekonomian keluarga, kehilangan mata pencarian, terlibat hutang, dan lain sebagainya. Jadi berita tentang mulai muncul kembalinya COVID pasti membuat banyak orang menjadi khawatir. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari kisah bangsa Israel yang dipelihara Tuhan di tanah Mesir, dan kiranya renungan hari ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Mari kita mulai dengan membaca Kejadian 45 ayat 10. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Ayat tersebut adalah kutipan perkataan Yusuf kepada ayahnya Yakub saat Yusuf mengundang Yakub beserta seluruh keluarganya untuk pergi ke tanah Mesir. Yusuf adalah orang kedua di tanah Mesir setelah Firaun yang memerintah tanah Mesir. Tuhan menyertai Yusuf dan membuatnya berhasil dalam segala pekerjaan yang dipegangnya. Tuhan memberikan hikmat dan keterampilan kepada Yusuf. Jadi saat Yusuf memutuskan bagi Yakub dan seluruh keluarganya untuk tinggal di tanah Gosyen di Mesir, pastilah hal itu ada pertimbangan tersendiri. Selama 400 tahun, bangsa Israel tinggal di tanah Gosyen, mulai dari zaman Yusuf sampai mereka keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa. Meskipun setelah kematian Yusuf, bangsa Israel mengalami penderitaan dan menjadi budak di tanah Mesir, namun Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Mereka bahkan menjadi bertambah kuat dan bertambah banyak, sehingga bangsa Mesir menjadi takut kepada mereka dan semakin menindas mereka. Sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terjadi 10 tulah di tanah Mesir, namun mereka yang tinggal di tanah Gosyen terluput dari tulah-tulah itu. Mari kita baca ayat-ayat Alkitab berikut ini. Keluaran 8 ayat 22-23. Tetapi pada hari itu
aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Keluaran 9 ayat 26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Perhatikan perkataan Tuhan dalam Keluaran 8 ayat 23, yaitu bahwa Tuhan mengadakan perbedaan antara umat Tuhan dan bangsa Mesir. Bangsa Israel yang berada di tanah Goshen tidak mengalami tulah yang dialami oleh bangsa Mesir, karena Tuhan sendiri yang memelihara dan melindungi bangsa Israel. Begitu juga dengan kita sebagai umat Tuhan, kita berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang istimewa, sehingga meskipun dunia di sekitar kita sedang mengalami keadaan yang sulit atau mengalami wabah, tetapi Tuhan meluputkan kita, asalkan kita tetap tinggal diam di tanah Goshen. Asalkan kita tetap tinggal diam di dalam Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kisah ini mengajarkan agar kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita apapun yang terjadi di sekitar kita. Kita memiliki Tuhan yang sanggup memelihara dan melindungi kita, asalkan kita berada di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai Tuhan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memperbaharui roh dan jiwa kami melalui saat teduh ini. Sekarang kami siap untuk kembali beraktivitas dengan kekuatan dan pengharapan yang baru dari-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan kami, setiap interaksi kami, dan setiap perkataan kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian akan kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang tidak terbatas. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.